Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. English Channel. Learn English with me for better English. Pada video kali ini saya akan melanjutkan the second basic of English, bahasa Inggris basic yang kedua. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar 3 jenis kata, three part of speech, yaitu noun, pronoun, dan verb. Dan saya harap kawan-kawan juga sudah memahaminya. Kemudian dalam video ini kita akan melanjutkan ya the next part of speech, yaitu di situ ada adjective atau kata sifat. Nah, mungkin kita juga akan membahas 3 jenis kata pada video ini: adjective, adverb, dan preposition ya. Preposition atau kata depan. Nah, yang pertama adjective, kata sifat. Jadi apa sih yang namanya kata sifat itu? Atau fungsinya itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat contohnya, beberapa di table di situ ada 4 ya, saya berikan contoh. Nanti sekalian kita bahas mengenai penggunaan dan fungsinya dalam bentuk kalimat ya. Yang pertama contohnya di situ ada smart. Smart itu pintar. Lalu rich kaya. Poor miskin. Kemudian ada diligent rajin. Lalu kalau kita buatkan contohnya menggunakan smart, misalkan Andy is a smart student. Andy is a smart student. Di situ ada smart student. Di sini saya tulis smart student saja. Mohon maaf ya tulisannya jelek, tapi yang penting bisa terbaca lah ya. Smart student. Smart di sini adalah kata sifat. Student di sini adalah kata benda yang artinya murid. Jadi smart student itu adalah murid yang pintar. Kita bisa tambahkan di sini artikel ya. A smart student, seorang murid yang pintar. Nah, di sini ada kata sifat smart. Lalu smart di situ fungsinya sebagai apa sih? Smart atau kata sifat itu fungsinya adalah menerangkan kata benda. Jadi adjective ini fungsinya adalah explain atau describe a noun, kata benda. Jadi smart student, smart di situ menerangkan student. Nah, lalu student di situ posisinya sebagai apa? Ya sebagai yang diterangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kawan-kawan masih ingat ya, mungkin pelajaran SD kah atau SMP atau SMA. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depannya biasanya di depan ya. Kata majemuk biasanya kata bendanya itu di depan. Murid yang pintar, wanita yang cantik, kemudian meja yang bagus, meja yang bersih, rumah yang besar. Nah, rumah yang besar kita ambil lah sebagai contoh. Rumah, house. Kalau besar itu apa dalam bahasa Inggris? Big. Nah, rumah itu sebagai posisi yang diterangkan, D namanya. Kalau disingkat D, diterangkan. Lalu besar itu adalah kata sifat, M di situ. M itu adalah menerangkan. Jadi DM. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya terbalik menjadi big house, menerangkan diterangkan. Wanita yang cantik, beautiful girl. Kemudian HP yang mahal, expensive handphone. HP itu kata benda, mahal itu adalah kata sifat. DM menjadi MD, expensive handphone. Nah, maka sekali lagi kata sifat itu fungsinya adalah describe, menggambarkan atau menerangkan kata benda. I am smart, saya pintar. Saya menerangkan, pintar menerangkan saya, menerangkan bahwa saya dipintar, misalkan seperti itu ya. The man is dangerous. Atau misalkan genius. The man is genius.
lelaki itu jenius, misalkan seperti itu. Kemudian contoh yang lain, the car is cheap, murah. The car is cheap. The car is cheap. Mobil tersebut atau mobil itu cheap. Nah, cheap di sini murah, ini adalah kata sifat. Ini merangkan kata benda mobil. This is a cheap car. Bisa kita balik posisinya. This is a cheap car. Cheap car. Cheap, murah, merangkan car, mobil, kata benda. Nah, sekarang kita coba cari contoh yang lain ya. Misalkan good. Contoh yang lain, good, bagus. Lalu sad, sedih. Bahagia, happy. Happy. Short, pendek itu juga kata sifat. Short pencil. Short student. Short misalkan celana pendek. Short itu juga bisa berarti celana pendek ya. Kemudian tapi kalau dia yang short arti celana pendek, dia bukan kata sifat tapi dia kata benda. Short tree, pohon yang pendek misalkan. Nah, kawan-kawan bisa tuliskan di komentar ya contohnya berapa, misal 2 atau 3 atau 1 saja contoh kata sifat, lalu buat dalam bentuk kalimatnya menggunakan kata sifat itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada adverb. Nah, adverb itu adalah kata keterangan. Ada cukup banyak juga jenis dari adverb di sini. Ada yang namanya adverb of place, adverb of time, adverb of manner. Dan kalau misalkan dijelaskan satu persatu di sini maka akan memakan waktu yang cukup panjang. Maka di sini saya jelaskan secara umum saja. Juga saya berikan contohnya di situ beberapa. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan saya akan buat videonya tersendiri khusus membahas tentang adverb. Di situ ada contoh tomorrow, ini adverb of time, besok artinya. Yesterday, kemarin. Always, ini artinya selalu. Adverb of frequency, ini artinya. In this house, di rumah ini. In metro, really, very, fluently. Very ini kata keterangan tingkat. Adverb of degree, really juga sama. Kalau misalkan yang lain contohnya extremely itu juga sama kata keterangan degree ya. Kalau misalkan yang kata keterangan kekerapan, contoh yang lain ada seldom, ini jarang. Contoh yang lainnya lagi ada often, sering. Kalau fluently ini ada ly di sini. Fluent itu kata sifat sebenarnya, tapi ada ly di belakangnya. Nah, itu menjadi adverb of manner. Li di situ artinya biasanya adalah dengan. Kalau fluently berarti dengan lancar. I can speak English fluently. After watching this video of Mr. English Channel, I can speak English easily. Easy itu kan kata sifat. Ada lalu kita tambahkan ly menjadi easy, ini jadi i tambahkan ly menjadi dengan mudah. My mother can speak yang lain contohnya. My mother can sing a song beautifully. Ibu saya dapat menyanyikan sebuah lagu beautifully. Beautiful, cantik atau indah. Ly itu menjelaskan bahwa beautiful itu adverb of manner, dengan indah. Jadi artinya ibu saya dapat menyanyikan sebuah lagu dengan indah.
Nah, nanti bisa beri contoh juga ya, di kolom komentar. Nah, mungkin 2 atau 3 contoh kata keterangan apapun, bisa kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, atau yang lainnya. Lalu selanjutnya preposition, kata depan. Kata depan di situ ada contoh in, on. In itu di dalam, on itu di atas, kemudian at, off, above, across, after, before, against, dan lain sebagainya. Ada cukup banyak ya sebenarnya contohnya, tapi di sini yang penting kawan-kawan paham dulu lah. Jadi misalkan kayak adjective itu contohnya yang seperti ini, kemudian adverb ini contohnya yang seperti ini juga, lalu preposisi ini contohnya yang ini loh, jenis-jenis kata preposisi. Karena ya kembali lagi ya, cukup penting bagi kita kalau ingin belajar bahasa Inggris, tahu jenis-jenis kata. Ini juga berguna ketika kita mau menulis menulis kalimat atau bentuk karangan dalam bahasa Inggris, agar secara grammarnya itu betul gitu. Misal saya beri contoh dalam bentuk kalimat beberapa. In, misalkan yang di dalam, saya berada di dalam rumah sekarang. I am in the house, in my house misalkan, right now. Apakah kamu ada di dalam mobil? Are you in the car? Are you in the car? Yes, I am in the car. What's wrong? In, di dalam sebuah ruangan biasanya dia. Lalu on, di atas. I see my pen on the table. I see my pen on the table. Saya melihat pena saya berada di atas meja. Atau yang lainnya, saya meletakkan, I put my pen on the table. You can take from itu juga kata depan ya, from. Saya lanjutkan contohnya. I put my pen on the table. On, di atas. Misalkan contohnya lain, you can put the key on, di atas, on the floor, di atas lantai. Biasanya sih kalau di atas ya di atas meja, di atas lantai, di atas kursi, on the chair, on that chair, on this chair, bisa seperti itu. On, di atas. At, are you at home right now? Yes, I am at home. Can you contoh at, misalkan saya berada di bandara. I am at the airport. Saya berada di bandara. Apakah kamu berada di sekolah? Are you at school? Yes, I am at school. My little brother is at school right now. He is studying English with his teacher. Nah, at. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Jadi pada video kali ini kita cuma membahas 3 jenis kata lagi, yaitu adjective, adverb, dan preposition. Saya harap kawan-kawan juga bisa mengikutinya, memahaminya, dan tahu ya ini jenis kata sifat itu yang seperti apa, jenis kata depan tuh yang seperti apa, preposisi atau kata keterangan, adverb itu yang seperti apa, preposition kata depan itu yang seperti apa.
gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya, kemudian like dan tulis komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.